Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan NPM akhir 2 akan mempresentasikan terkait unit pengolahan secara biologi beserta kriteria desainnya dengan proses yang berlangsung secara aerobik. Dari kelompok kami akan menjelaskan terkait extended aeration. Untuk kelompok dengan NPM akhir 2, yaitu ada Zafira Maulidia dengan NPM 2, yang kedua ada Yuni Imro'atul Mufida dengan NPM 12, yang ketiga ada RR Bella Alda Restanti dengan NPM 22, yang keempat ada Tasya Ambar Aimia dengan NPM 32, dan yang terakhir ada Fauzia Herdatul Dwi Krisdayanti dengan NPM 112. Itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasya Ambar Emia dengan NPM 32. Extended aeration. Extended aeration merupakan suatu metode pengolahan air limbah dengan menggunakan lumpur aktif. Dilakukan dengan cara menghembuskan oksigen pada air limbah menggunakan alat pendukung berupa mesin blower yang digunakan untuk menciptakan proses aerasi. Extended aeration ini banyak digunakan pada industri yang menghasilkan limbah organik, gedung perkantoran, hotel, apartemen, mal, dan rumah sakit. Selanjutnya, terdapat karakteristik dari extended. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bella Alda, NPM 22. Karakteristik dari extended sendiri yang pertama, ada proses pada extended aeration merupakan pengembangan dari proses activated sludge proses. Yang kedua, bakterinya tumbuh secara suspended growth system. Yang ketiga, extended aeration tidak membutuhkan bak pengendapan awal pada prosesnya. Yang keempat, konsentrasi padatan berkisar 4.000 hingga 5.000 mg per liter. Yang kelima, waktu detensi atau TD pada proses extended aeration yaitu 0,7 hingga 1 hari. Yang keenam, kedalaman kolam yaitu sekitar 3 hingga 5 meter. Yang ketujuh, pada proses extended aeration bisa meremoval BOD dengan efisiensi sebesar 95 hingga 98%. Yang ke-8, lahan yang dibutuhkan yaitu 0,13 hingga 0,2 meter persegi per kapita. Yang ke-9, kebutuhan oksigen sebesar 1,49 hingga 2,24 kWh per 1.000 orang atau 1,12 hingga 1,87 kWh per 1.000 meter kubik per kolam. Berikut adalah contoh gambar proses dari extended aeration. Untuk kriteria desainnya adalah dengan waktu detensi 18 hingga 36 jam, F per M sama dengan 0,05 hingga 0,15 hari, pangkat -1, yang terakhir umur lumpurnya berkisar 20 hingga 30 hari. Saya Yuni Imro'atul Mufida, NPM 12, akan menjelaskan mengenai mekanisme atau cara kerja dari extended aeration. Sistem yang digunakan ini hampir sama dengan sistem lumpur aktif konvensional, namun biomasa menetap lebih lama di dalam sistem. Rata-rata waktu tinggal yang dibutuhkan oleh lumpur adalah antara 4-10 hari, sehingga pembuangan biomasa berupa kelebihan lumpur masih membutuhkan tahap stabilisasi. Ada sistem untuk periode waktu yang lebih lama, dengan usia lumpur sekitar 18-30 hari, dan menerima beban BOD, maka persediaan bahan makanan bagi mikroorganisme menjadi lebih sedikit. Kemudian, zat organik seluler ini diubah menjadi karbon dioksida dan air melalui proses respirasi. Hal ini terkait dengan proses stabilisasi oleh biomasa yang dilakukan secara terpisah, sedangkan extended aeration sudah dilakukan secara bersamaan dengan proses stabilisasi di dalam reaktor. Sehingga extended aeration ini biasanya tidak memiliki bak sedimentasi primer. Saya Zafira Maulidia, NPM 2 akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan pengoperasian dari extended aeration. Yang pertama yaitu pada pemeliharaan ada pencegahan. Dalam pencegahan ini, agar sistem berfungsi dengan baik, maka dipelihara secara terus-menerus agar peralatan dan sistem dapat bekerja dengan normal. Kedua, terdapat pada peralatan seperti pada blower. Dalam alat ini, periksa level dan oli setiap hari, kemudian isi dan ganti box dengan oli, dan untuk diperhatikan jangan terdapat bahan padat di mesin blower.
Selanjutnya untuk pompa submersible. Dalam peralatan ini, periksa volume dan ampere, bersihkan dari sampah yang dibungkus secara rutin, kemudian ganti oli dari pompa turbin dengan oli cair 10 setiap tahunnya. Selanjutnya itu pengoperasian dari extended aeration. Prosedur operasional untuk sistem ini yaitu melakukan tes koliform kotoran pada limbah dan pembuatan berkala, pemeriksaan kadar oksigen terlarut atau DO, dan konsentrasi MRSS di kompartemen aerasi. Juga diperlukan untuk teks indeks volume lumpur atau SVI. Saya Fauzia, NPM 112, menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan extended aeration. Untuk keunggulannya, mampu menghilangkan BOD dengan efisiensi yang cukup tinggi. Dan dalam proses pengolahannya tidak diperlukan pengurasan lumpur di dasar kolam. Intinya, keunggulan dari extended aeration ini praktis dan mudah karena tidak membutuhkan banyak pekerja atau operator. Sedangkan kelemahannya diperlukan tenaga aerator yang cukup besar dan biaya operasi dan perawatan yang besar dikarenakan untuk pembayaran listrik untuk aerator. Karena adanya tenaga mesin, maka tentunya ada tambahan biaya untuk maintenance. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.